Sebelum Sobat Ronika melihat video ini, jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. By the way, jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Hai, kembali lagi bersama gue di Ronika Official. Nah, sekarang gue akan ngebahas cara pemakaian dari Ecomac 500 VM. Oke, yang pertama kalian harus lakukan adalah memasang kabel power dan juga customer display-nya di posisi di belakang sini. Nah, kenapa harus dipasang duluan customer display-nya? Ini agak barang agak penting. Jadi kalau misalkan gue selalu menyarankan ini dipasangin sebelum kalian nyalain, kalian harus dicolokin dulu. Oke, colokin terus baru nyalain. Ini juga, ini tombol power dan on off-nya juga ada di sini, tombol powernya. Nah, ini benda lucu imut ini adalah untuk mengatur kecepatan posisi. Kalau misalkan kalian lihat bisa menghitung yang biasa, yang portable bentuk yang biasa gitu, itu kan pakai drive di belakangnya. Ini sama, posisi juga di drive-nya buat di belakang. Itu buat ngaturin tingkat kemiringan dari mesin ini gitu loh. Tapi menurut gue pribadi jangan dipapain karena ini sudah cukup banget. Oke, pasti yang maksudnya dari pabrik itu udah settingannya udah normal. Tapi kalau kalian merasa itu masih belum nyaman, belum puas, silahkan kalian putar-putar sendiri, dicobain yang nyamannya seperti apa. Nah, gunanya buat apa sih sebetulnya? Benda berat itu biar uangnya yang kita masukin itu nggak terbang gitu. Tapi menurut gua mesin kayak gini ini jarang banget terbang, jarang sekali. Oke, nah kelebihan dari mesin ini, kalian harus lihat fitur-fiturnya itu di video sebelumnya. Itu ada fitur-fiturnya yang ada di situ. Nah, mesinnya bagusnya itu, kelebihan dari mesin ini itu adalah bisa mengatur kecepatan dari uang yang kita masukkan. Dan juga kedua, kita bisa masukin uang banyak banget, bisa sampai 400, bisa sampai 500 lembar sebetulnya. Bisa kita masukin dalam sini, nanti dia bisa langsung mengatur uang itu langsung. Itu kelebihan dari mesin ini. Oke, terus ini gue jarang banget ngelihat dari customer display yang mempunyai warna-warni sampai dikasih 3 warna LED. Keren. Jarang, karena rata-rata dari customer display itu rata-rata kalau nggak warna merah, kalau nggak warna belakangnya putih, terus depannya hitam, gitu. Itu biasanya kayak gitu. Oke, ini udah lumayan bagus, jadi lucu sih ada kipas-kipasnya gitu. Jadi pas lagi dia bergerak, ini ikutan muter juga, lucu. Oke, terus ini mesinnya itu bisa mengecek uang palsu dengan cara ini ada MG dan UV dan IR-nya. Nah, caranya ngaturnya gimana? Kalian itu ada pencetan CF di sini. Kalian pencet dulu, nyalain CF-nya. Terus kalian MG-nya kalian nyalain, terus UV-nya nyalain, terus IR-nya kalian nyalain. Nah, seperti biasa ya, kalau misalkan UV dan MG itu ada gunanya. Maksudnya UV itu kan ultraviolet, MG adalah magnetic. Nah, uang yang bisa digunakan untuk MG, UV, posisi ini nyala semua, itu uang 50 ribuan dan 100 ribuan. Uang yang di bawah 50 ribuan itu MG-nya harus dimatiin. Oke, itu wajib dimatiin, baru dia bisa dipakai. Contohnya seperti ini. Ini gue ada uang 20 ribu, ini uang asli ya, bukan uang palsu. Ini gue masukin uang 20 ribunya. Oke, dianggapnya fake sama dia, padahal ini nggak fake, uang asli. Oke, tapi kalau misalkan kita matiin fitur MG-nya di sini, nah kalau misalkan kalian pencet, ini kan ada tulisan MG, UV, dan IR. Tapi kalau misalkan kalian mau dimatiin, pencet dulu CF-nya. Oke, terus kalian pencet MG-nya. Nah, MG baru mati. Kalian baru enter lagi sekali. Gitu. Kalian masukin uang 20 ribunya, dia baru anggapnya asli. Oke, kalau misalkan kalian nggak mau repot, sebenarnya kalian tinggal pencet CF ini, terus kalian pencet nyalain count ini. Dia bakal langsung menyalakan MG, UV, dan IR-nya. Jadi pencet CF, terus pencet count, dia langsung nyalain MG, UV, dan IR-nya. Tapi di saat kalian nggak perlu nyalain MG-nya untuk mengecek uang 20 ribuan ke bawah, nah dimatiin MG-nya. Pencet CF, terus pencet MG, nanti dia mati. Nah tuh, dia baru mati, enter. Oke, gitu. Nah itu fitur MG, UV, dan IR-nya. Terus ini ada fitur untuk kita untuk manual atau otomatis.
Maksudnya gini, kalau misalkan kita masukin uang kayak gini, kadang-kadang kita kan suka kaget tuh. Masukin uang, terus uangnya langsung jalan. Tuh, kan bisa terbang, kaget. Begitu ya. Itu bisa kalian Nah, kalau misalkan kayak tadi tuh, biar kita nggak kaget seperti itu, kalian bisa pencet ini ke manual ataupun ke auto, ya. Terserah nyamannya di mana. Oke, kalian posisi nyamannya. Oke, setelah itu kelebihan, ini gue juga mau kasih tahu ya, kelebihan untuk memakai mesin seperti ini kenapa? Kalau misalkan kita pakai mesin yang hopperin biasa, ini kan hoppernya kan di atas, stackernya di atas. Itu kalau misalkan kalian pakai uangnya yang baru-baru, itu kan rata-rata kan tingkatnya tuh rapet gitu ya, rapet banget. Kalau misalkan kita pakai yang kayak gini, itu kemungkinan besar untuk uang yang nempel ke mesin ini itu jarang banget gitu loh. Kadang-kadang kalau misalkan kita pakai mesin yang baru, mesin yang biasa gitu yang kita pakai gitu ya, dia kalau misalkan uang baru itu kadang-kadang suka nempel-nempel. Jadi makanya kadang-kadang kalau uang baru itu kadang-kadang ada orang, dan termasuk gue sendiri, kalau udah terima uang baru, kita masukinnya itu berkali-kali, bisa sampai 3 kali, 4 kali. Tapi kalau menurut gue, ini sekali itu pun udah cukup. Tapi kalau mau nyaman, itu pasti harus 2 kali ya. Itu udah kebiasaan deh. Terus kelebihan dari mesin ini, itu ada fitur speed. Lucu kan? Ada pengaturan speed, ada kayak turbonya di dalam. Di sini ada speed itu sampai ada dari 800. Sorry, ini papan. Berarti kapan? 800, 1200, 1600, 1900, 4 tahap untuk mengatur kecepatannya. Kenapa sih sampai diatur sebegitu cepatnya? Kemungkinan besar orang yang membeli ini itu berarti memerlukan kecepatan uang yang begitu cepat ya. Karena apa? Kalau misalkan kita melihat yang mesin-mesin biasa, itu kecepatannya memang nggak begitu cepat. Rata-rata itu speednya tuh di 800 sampai 1200. Tapi kok ini bisa sampai 1900 guys. Nah, sekarang kita cobain di speed 800 nya. Oke, kita masukin uangnya. Nah, kita pencet. Ini posisinya lagi gue matiin otomatiknya. Sekarang manual. Dan kita pencet dulu ya, jadi reset dulu, baru berjalan. Nah, kayak gitu guys. Oke, 89 lembar. Kita tes lagi ya. Oke, tes lagi. Oke, itu benar ya, ada 89 lembar. Oke, setelah itu kalau misalkan kalian mau di fitur tambahin lagi, itu ada dengan 800, kalian ngerasa itu kurang cepet lagi, tambahin lagi 1200. Kenceng nggak tuh? Oh, kenceng ya. Ini kecepatan makin nambah. Oke, tambahin lagi. Kalau misalkan kalian merasa kurang juga, tambahin lagi 1600. Kita pencet lagi. Oh, cepet banget. Terus tambahin lagi. Kalau misalkan kalian mau nambahin lagi, kurang puas 1600 speednya. Nih, tambahin lagi 1900. Gua nggak ngerti lagi dah. Nih, tuh kenceng banget. Ya. Gitu ya. Berarti bener ya, kalau misalkan mesin ini, walaupun speednya itu bukannya berdasarkan spek aja. Ini berarti beneran kalau speednya itu ada 4 tahap. Kayak gitu. Nah, posisi tahap-tahap itu terserah kalian sendiri. Menurut kalian yang puasnya di mana? Kalian tes-tesin sendiri. Oke? Nah, terus di sini ada fitur batch namanya. Seperti biasa, batch itu gunanya buat kalian berhentiin. Misalkan 10 lembar, 10 lembar, 20 lembar, 20 lembar, itu terserah kalian. Oke? Terus di sini ada fitur add. Nah, fitur add itu biasa mengakumulasi. Jadi, kalau misalkan pertama itu tadi ada 89 lembar, kalian pencet lagi, add-nya dinyalain, berarti nanti nambah lagi 89. Oke, contohnya seperti ini. Ini batch-nya gue matiin dulu. Batch mati. Oke, ini batch-nya mati posisinya. Ini kita pencet add-nya. Oke, add-nya nyala. Oke, kita kecepatan lagi 1900 nih guys. Tuh, nambah 89 ya. Nanti kita tambahin lagi. Nih, nambah ya. Benar apa enggak? 89 dikali 2 sama dengan 178. Silahkan kamu cek sendiri. Oke, setelah itu fitur batch-nya kita cobain lagi sekalian.
Ini 100, kalau kalian mau nambahin atau kurangin silahkan kalian tinggal. Nah ini asiknya, kalau rata-rata kan ada, kalau kita nyalain back kita tinggal pencet back, plus atau minus. Tapi kalau ini asiknya, kalian bisa langsung ditulis. Contohnya gini, misalkan kita mau baca nambahin cuma 25 lembar, tuh asik kan? Kayak gitu. Jadi kalian langsung pencet kayak kalkulator gitu guys. Oke? Skip. Oke, udah nih. Serius. 89 lembar, dia totalin langsung. Gitu. Nah, terus di sini di layar-layarnya itu asiknya. Ini tuh langsung ada layarnya di tulisannya langsung. Jadi di saat kita mau mencet batch itu tulisannya, tuh kalau mati, terus add juga langsung ini. Biasanya kalau yang lain tuh indikatornya cuman kayak mati atau nyala, tapi ini asiknya gitu. Kalau misalnya terus kalau kalian mau nyalain ini MG-nya di sini. Tuh, tinggal kalian mau matiin UV-nya tinggal pencet lagi. Tapi memang kalau mau mencet MG UV ER terus ada tulisannya DD, terus ada MT, itu kalian harus pencet CF dulu baru pencet ini. Kalau kalian mau nyalain tinggal gini, MT DD. Oke, kalau kalian mau matiin, nah ini udah. Kalau kalian ini pencet CF lagi, jadi itu semacam enter, terus enter lagi. Oke, kalau kalian mau matiin tinggal pencet lagi CF-nya, nyalain. Oke, terus kalian mau nyalain, di enter dulu ya. Terus kalian mau nyalain tinggal gini. Oke, segitu aja pembahasan dari Ecomec 500 VM ini. Semoga kalian sudah mengerti untuk cara pemakaian ini. Kalau menurut kalian ada yang kalian bingungin, kalian mau nanya, silahkan berkomentar di bawah. Nanti kita coba untuk menjawab. Mungkin kalau misalnya kita akan terlambat untuk membalas komentar itu, mungkin kalian tinggal langsung aja telepon yang ada di bawah. Terus kalau masalah harga, kalian mau tahu, silahkan lihat di deskripsi di bawah, ada URL, tinggal kalian klik. Jangan lupa, kalau kalian mau beli peralatan kantor elektronik, beli di tronika.co.id. Karena apa? Karena kami memberikan solusi untuk Anda. Bye! Tronika.co.id, solusi untuk kebutuhan perlengkapan kantor Anda.